tanaman ini sebenarnya modal nekat saja, sesuai dengan judul dari kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanda Stradonil di channelnya Lahan Pintar. Kita terus mengedukasi dari lahan. Para petani pintar, kali ini kita berada di saung tempat kita berteduh ya. Selaku petani, panas kita berteduh. Mudah-mudahan di channel Lahan Pintar ini menjelang 20.000 subscriber berguna apa yang terjadi di lapangan dan bagaimana kondisinya kita akan bahas. Kesempatan kali ini kita akan melihat dan menganalisa dari tanaman cabai kita yang kita petik kemarin. Nah, pada tanaman cabai yang sering kita upload dan sering kita bahas berapa jumlah hasil panennya, berapa harganya, nanti kita akan bahas secara seksama. Pedoman bagi kita selaku petani ialah bagaimana kita mencapai suatu harga dan hasil yang sangat kita perlukan. Si dari tanaman cabai yang di belakang sana yang sering kita lakukan review tentang produknya, tentang hasilnya, tentang pengolahan tanah itu ada di belakang ini. Ini sudah masuk kita nih lebih kurang panen ke 19. Sebenarnya cabai kita ini bisa kita panjangkan masa panennya. Namun kali ini ada hal unik yang mungkin petani pintar bertanya-tanya tentang masalah ini. Yaitu tentang jarak bedengannya yang terlalu rapat sehingga membuat perawatannya menjadi sulit. Yaitu kita hendak memberikan pupuk itu tidak bisa karena cabainya cukup rapat ya, cukup padu kemarin. Ini bisa dilihat di video-video kita di channelnya Lahan Pintar. Silahkan buka playlistnya, ada playlist edukasi dan ada playlist budidaya tanaman cabai. Nah, itu kita perhatikan ternyata tidak memungkinkan untuk kita melakukan pemberian pupuk. Namun sebenarnya cabai ini bisa panen sampai mungkin 30 kali bisa. Namun karena kondisi demikian, kita buat aja yang baru. Kita buat saja yang baru yang di playlistnya budidaya tanaman cabai itu yang baru dari awal betul kita lakukan proses sampai sekarang ini itu ada semua di playlist tersebut. Nah, para petani pintar, kita tidak akan membahas tentang kenapa bagaimana, yang jelasnya di sini kita akan membahas masalah yang pertama, modal dari kita melakukan budidaya tanaman cabai, baik itu dari sewa lahan, olah tanah, tenaga kerja maupun pembelian mulsa dan pembelian ajir dan lain sebagainya. Yang kedua kita akan bahas nantinya tentang perawatannya. Biar apa biaya perawatannya, pupuk dasarnya seperti apa, dan apa-apa saja itu kita akan bahas. Yang ketiga yang terakhir kita akan bahas seberapa banyak hasilnya. Nah, itu yang menjadi pertanyaan, seberapa banyak hasil dari tanaman cabai kita kemarin. Kalau kita berkaca seberapa banyak hasilnya, tonton terus channel kita ini, simak semuanya dari awal, ada semua nih cabai kita ini semuanya sudah kita bahas semua dari awal. Nah, awalnya seperti apa dan silahkan simak terlebih dahulu. Dan yang paling penting sebelum kita membahas masalah ini, modalnya seperti apa, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, karena itu akan mendapatkan informasi terus menerus dari Lahan Pintar supaya tidak ketinggalan. Biaya tanaman cabai per 10.000 tanaman. Ini di belakang kita ini kemarin lebih kurang 10.000 tanaman. Dan kita bisa mendapatkan hasil dengan harga yang bisa kita kan rata-rata itu 20.000, bisa kita dapatkan hasil 100 sampai 200 juta. Ini per musim tanam selama ini kalau saya hitung ini sudah 7 bulan cabai kita. Ini besok kita lakukan panen yang ke-19. Nah, itu 7 bulan.
Kalau kita bagi 200 juta bagi 7 bulan, itu ada sekisaran 20 juta gaji kita per bulan. Nah, siapa yang bisa menggaji kita 20 juta per bulan? Nah, yang bisa menggaji kita ialah kita sendiri melakukan budidaya tanaman cabai yang benar. Nah, kita mulai dari sewa lahan. Kebetulan tanaman kita di belakang sini, yang kita lakukan penanaman ini, kemarin kita tidak melakukan sewa lahan karena kita memiliki lahan sendiri. Nah, itu untuk kita anggap saja sewa lahan ini lebih kurang 5 sampai 7 juta lah. Kita ambil saja 5 juta. Nah, selanjutnya kita melakukan olah tanah. Itu sampai pemasangan mulsa kita ambil nilainya ialah 2 juta. Sudah masuk penanaman. Dari awal pengolahan tanah sampai penanaman kita ambil 2 juta. Nah, selanjutnya biaya pembelian mulsa itu lebih kurang 1.200.000 karena dia bisa dikatakan 2 bal ya, 2 bal atau lebih kurang 1.400 meter. Nah, populasinya ada 10.000 tanaman. Nah, selanjutnya kita bahas lagi biaya pestisida yang kita gunakan. Kita ambil dari sebelum panen kita ambil 6 juta. Itu biaya dari pestisidanya 6 juta. Kemudian setelah panen kita melakukan perawatan lagi, itu 4 juta. Berarti biaya pestisida, insektisida, nutrisi dan insektisida lainnya itu kita ada lebih kurang 10 juta untuk biaya pestisida sampai panen. Nah, untuk pupuk K1 itu sudah ada di konten kita 1, 2, 3 itu kita ambil totalnya dengan, karena kita tidak melakukan pupuk yang terlalu mahal kemarin, yaitu kita ambil di angka, sudah kita hitung, yaitu dapat di angka 2.500.000. Dan pengecoran itu sudah masuk pengecoran pupuk dasar, kapur, Siberwan, itu kita tambah dengan 1.500.000. Kita berarti totalnya ada 4 juta. Untuk biaya tenaga kerja dari awal sampai panen kita ambil, untuk biaya tenaga kerja itu ada 15 juta. Itu berarti dengan biaya total itu ada lebih kurang 37 juta sampai 40 juta. Sampai panen itu sudah biayanya 40 juta. Nah, sedangkan kalau kita lihat ya, bisa dilihat nih list dari saya mendapatkan kilo dari tanaman cabai ini. Saya lupa yang 15, 16, 17 ini berapa kilo karena saya tidak catat. Ini bisa dilihat di panen pertama dapat 34 kilo. Panen ke-8 kemarin kita dapat 1 ton 200 sekali panen. Panen ke-14 dia sudah 200 kilo, lebih kurang 200 kilo. Nah, kalau saya total dari kesemuanya ini dan berapa saya dapat uangnya, ini ada yang harga 20.000, ada yang di harga 25.000, ada yang di harga 40.000 kemarin. Nah, ada juga yang di harga di bawah 20.000, ada 17.000. Kalau saya pukul rata dengan jumlah kilo yang saya dapatkan, ini lebih kurang kita ambil 9 ton. Kalau 9 ton, kita anggap saja rata-rata penjualan kita per 1 minggu itu 20.000. Karena dia ada yang 40.000, ada, nggak mungkin kita sebutkan ya berapa harga yang kita panen setiap minggunya. Kita ambil saja 20.000. Kalau 9 ton dikali 2 itu sudah ada 180 juta. 180 juta. Ingat, para petani pintar 180 juta. Kalau 180 juta kita keluarkan dengan biaya keseluruhan, kita anggap saja biayanya tadi 37 juta, kita anggap saja biayanya 40 juta. Semuanya sudah selesai sampai selesai panen. Berarti kita menerima pemasukan atau omset hasil bersih atau keuntungan bersih itu kita mendapatkan lebih kurang 140 juta. Nah, 140 juta ini kita anggap saja biaya keseluruhan, biaya transportasi semuanya 50 juta. Masih ada kita mendapatkan 130 juta pada per musim tanam. Berarti ada 7 bulan kita sudah mendapatkan 130 juta. Kalau 130 juta kita bagi per bulan, lebih kurang kita mendapatkan 20 juta per bulan. Nah, jadi kalau yang bertanya berapa Lahan Pintar mendapatkan cabenya kemarin tuh hasilnya berapa?
kok katanya viral banyak katanya. Berapa lahan pintar mendapatkan hasil cabenya? Banyak yang bertanya seperti itu. Kalau kita alhamdulillah sesuai dengan kita analisa ini, biayanya berapa, produksinya berapa, dan kita kalikan dengan harga yang rata-rata itu, kita mendapatkan lebih kurang dari 100 sampai 200 juta. Itu bisa dilihat lah nanti di bagaimana teknis budidayanya. Kalau saya mendapatkan hasil lebih kurang 100 sampai 200 juta. Itu bisalah diperkirakan. Kalau 100 sampai 200 juta berarti di angka tersebut lahan pintar mendapatkan hasilnya. Nah, kira-kira para petani pintar, pertanyaan di sini, menarik nggak untuk kita lakukan budidaya tanaman cabai merah keriting? Kalau saya fokusnya di tanaman cabai merah keriting, saya melakukan budidaya tanaman ini sebenarnya modal nekat saja, sesuai dengan judul dari kita ini. Kenapa saya bilang modal nekat? Awalnya saya masih pesimis tentang penanaman cabai ini. Namun sedikit banyak ilmu, saya dulu di perusahaan, sedikit banyak ilmu, saya bisa menerapkannya di tanaman cabai di belakang sini kemarin, yang alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus. Mungkin banyak yang melihat langsung ke lahan kita. Itu kita langsung uji coba dengan cara kita, dengan teknis yang kita miliki, sesuai dengan pengalaman kita terlebih dahulu sebelumnya. Kita lakukan penanaman dan kita rawat, semuanya sudah kita masukkan di YouTube-nya Lahan Pintar, prosesnya bagaimana dan masalah lalat buahnya bagaimana. Kita semuanya racik secara bisa dikatakan hemat lah, secara hemat dan tidak memiliki produk tertentu yang mutlak harus produk tertentu, tidak. Kita di sini yang daya tarik kita di sini ialah bagaimana kita bisa merolling dari insektisida maupun fungisida yang dibutuhkan pada tanaman. Alhamdulillah cabai ini kebanyakan pembeli yang mengatakan cabai ini termasuk yang kualitasnya lebih baik, dan alhamdulillah lalat buah bisa dikatakan dalam 100% 0,1% paling 1% yang terkena, tapi bisa dikatakan tidak ada. Dan masalah antraknosa juga tidak ada sampai finish seperti ini. Ini alhamdulillah Mas, ini sudah 3 minggu saya tidak melakukan penyemprotan lagi. Kita akan melakukan penanaman cabai lagi di sini. Namun yang penanaman kali ini sangat istimewa karena dalam satu lahan ada 2 sampai 3 tanaman. Nah, sebelum kita bahas sampai ke situ, para petani pintar, langkah lebih baiknya bantu channel kita untuk berkembang terus agar kita terus dapat edukasi dari lahan langsung. Kalau dari teori-teori mungkin bagus teorinya, namun kadang tidak bisa diterapkan di lahan yang kita miliki. Nah, kita belajar langsung dari lahan, kita simak langsung bagaimana prosesnya sampai ke nanti finish dan bagaimana kendalanya. Itu yang paling penting. Kalau kita berbicara masalah hasil terus tapi tidak tahu dengan kendalanya, percuma kita menjadi petani pintar Indonesia. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.